Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Yulia Miranda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, adik-adik apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah suatu proses mengolah makanan agar dapat diserap oleh tubuh dan menjadi energi. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah tahu tentang macam-macam organ pada sistem pencernaan? Nah, adik-adik, organ pada sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Di mulut ini terdapat yang namanya gigi dan air ludah. Nah, di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi untuk memotong-motong makanan dan dibantu oleh air ludah agar makanan tersebut mudah untuk ditelan. Kemudian, organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Di kerongkongan ini terdapat yang namanya gerakan peristaltik. Kerongkongan juga menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Di lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kenapa sih disebut secara mekanik dan kimiawi? Nah, adik-adik, maksud dari pencernaan secara mekanik pada lambung ini adalah proses pencernaan dilakukan dengan otot-otot lambung yang meremas-remas makanan hingga menjadi sangat lunak. Kemudian, proses pencernaan secara kimiawi ini adalah proses pencernaan yang dibantu oleh beberapa enzim yang terdapat pada getah lambung. Enzim tersebut terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, adik-adik, organ yang keempat pada sistem pencernaan adalah usus halus. Usus halus ini merupakan usus terpanjang pada sistem pencernaan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Di usus halus ini terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan oleh pembuluh darah yang berada di usus halus. Adapun organ yang kelima pada sistem pencernaan manusia adalah usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan mineral atau air serta pembusukan makanan. Proses pembusukan makanan ini dibantu oleh suatu bakteri yang bernama E. coli. Nah, adik-adik, setelah terjadi pembusukan tersebut, makanan tersebut akan berubah menjadi feses atau kotoran. Feses tersebut akan menuju ke bagian ujung usus besar yang bernama rektum. Di rektum ini, feses atau kotoran akan ditampung. Ketika sudah penuh, dia akan mengirim sinyal ke otak untuk mengeluarkannya. Nah, otak memberi respon kepada tubuh dengan rasa mulas. Oleh sebab itulah mengapa sebelum kita membuang air besar, kita merasa mulas. Kemudian, organ yang keenam pada sistem pencernaan manusia adalah anus. Anus merupakan organ terakhir pada sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran. Nah, adik-adik, sudah tahu kan berbagai organ pada sistem pencernaan beserta fungsinya? Mari kita ulang sekali lagi. Organ-organ pada sistem pencernaan yang pertama ada mulut, berfungsi sebagai proses pencernaan secara mekanik. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Dan di sana terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat ada usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Dan yang keenam ada anus, yaitu sebagai tempat keluarnya kotoran atau feses dari dalam tubuh manusia. Oke adik-adik, sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.